Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa istiqamah di dalam menuntut ilmu agama dan di dalam kita istiqamah di atas ketaatan kepadanya, dan kita memuji-muji Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu yang mulia ini. Semoga kedatangan kita di sini menjadi salah satu sebab ditambahkannya kepada kita ilmu yang bermanfaat, diberkahinya waktu dan usia kita, serta diangkat derajat kita dan diampuni dosa dan kesalahan kita. Kemudian kedua kalinya, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala pada malam yang baik ini kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Iqadhul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah, menggugah kemauan di dalam mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan di sini kita akan masuk pada ayat yang kelima dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan wajibnya mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul ila akhiril ayah. Ayat yang kedua adalah firman Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Ayat yang ketiga adalah فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا وَيُسَلِّمُونَ عَلَى مَا قَضَيْتَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ مِمَّا قَضَيْتَ wa yusallimu taslima. Dan ayat yang keempat adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa ati'ur rasula wa ati'ur Allah wa ati'ur rasula fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin.
Ini adalah 4 ayat yang sudah kita pelajari sebagaimana dijelaskan oleh penulis kitab Iqadul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah. Dan di sini kita masuk pada ayat yang kelima yang merupakan ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan wajibnya kita mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ayat tersebut tertuang di dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun." Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian jalan tersebut, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan selainnya sehingga kalian akan terpecah belah dari jalan Allah. Yang demikian itulah Allah wasiatkan kepada kalian untuk selalu di atas jalannya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, pertama menunjukkan kepada kita bahwasannya jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk mengatakan, "Wa anna hadza sirati," dan katakan sesungguhnya inilah jalanku. Yang dimaksudkan adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, mustaqimah, yang lurus. Dan yang kedua, ayat ini menunjukkan wajibnya kita berjalan di atas jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fattabi'uh, oleh karena itu ikutilah jalan itu, ikutilah jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga, larangan kita mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah azza wa jal. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah itu, jalan yang ditempuh oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya, yang keempat, adalah dampak atau iqab ketika seorang menyimpang dari jalan Allah. Pasti dia akan terpecah belah menjadi banyak golongan, dan masing-masing merupakan golongan yang menyimpang dan tersesat dari jalan Allah yang lurus. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh penulis kitab Iqadul Himmah sebagai dalil wajibnya seorang muslim mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dari mana kita memahami bahwasannya ayat ini adalah dalil wajibnya kita mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kita katakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada hamba-hambanya jalan yang lurus, yaitu Islam, yang dibangun di atas Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah mungkin seorang akan berada di atas jalan tersebut kecuali dia harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin seorang berada di atas jalan Allah yang lurus kecuali dengan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Karena Rasulullah lah yang menunjukkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sekali-kali kita bisa memahami Al-Quran yang merupakan jalan Allah kecuali dengan merujuk kepada sabda-sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sehingga di sini terdapat sebuah penunjuk bahwasannya wajibnya kita mengikuti dan mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam agar kita bisa berada di atas jalan Allah yang lurus. Apakah mungkin seorang berada di atas jalan Allah al-mustaqim tanpa mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam? Apakah mungkin seorang muslim di atas jalan Allah yang lurus ketika dia berbuat maksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka jawabannya tentu tidak. Tentu dia akan berada di jalan yang lain. Tentu dia akan berada di jalan-jalan penyimpangan yang mengarahkan kepada nerakanya Allah
Wal'iyadzu billah. Kemudian di sini dibawakan ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma di dalam menafsirkan ayat di atas, wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian sekali-kali mengikuti jalan-jalan selain jalan Allah sehingga kalian akan terpecah belah dari jalannya. Dan juga firman yang lain, an aqimuddin wala tatafarraqu fih, wajib atas kalian untuk menegakkan agama dan haram bagi kalian untuk berpecah belah di dalam agama itu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, amarallahu al-mu'minina bil jama'ah wa nahahum 'anil ikhtilafi wat tafriqah wa akhbarahum innama halaka man kana qablahum bil mira'i wal khusumati fi dinillahi 'azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk senantiasa berpegang teguh dengan jamaah. Tidaklah dikatakan jamaah kecuali mereka di atas al-haq, di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, menjunjung tinggi sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Allah melarang kepada mereka orang-orang yang beriman dari perselisihan di antara mereka dan perpecahan di antara mereka. Dan juga Allah mengkhabarkan bahwasannya tidaklah membinasakan orang-orang sebelum kaum muslimin kecuali karena perdebatan mereka, karena jidal dalam masalah agama. Yang dimaksudkan di sini adalah perdebatan yang tidak ada ujungnya, perdebatan yang bukan termasuk masalah khilafiyah ijtihadiyah. Oleh karena itu kebanyakan dari kalangan ahlu kitab sebelum umat Islam ini, mereka banyak menjadi bergolong-golong karena satu sama lain saling berselisih, saling bertolak belakang, dan keluar dari jalan Allah yang lurus. Kemudian dibawakan juga athar. Yang dimaksud athar di sini adalah riwayat yang sahih dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwasannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah menggariskan sebuah garis lurus dengan tangannya. Kemudian beliau mengatakan, hadza sabilullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus. Ketika beliau menggariskan dengan garis lurus sambil menunjukkan di hadapan para sahabat semuanya, ini adalah jalan Allah yang lurus. Jelas, amat sangat jelas jalan Allah. Kejelasan itu ketika seorang kembali kepada Quran dan kembali kepada sunnah nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam. Wa khatta an yaminihi wa shimalihi. Setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam menggaris berbagai macam garis-garis di sebelah kanan garis pertama tadi dan di sebelah kirinya. Banyak sekali garis-garis. Dan beliau mengatakan, hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan di sebelah kanan ataukah di sebelah kiri dari jalan Allah yang lurus ini. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih. Tidak ada satupun jalan dari seluruh jalan yang ada kecuali masing-masing jalan itu ada dedengkotnya, ada syaitannya yang menyeru manusia untuk mengambil jalan tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya kebenaran hanya ada satu dan tidak dua. Kebenaran hanya ada dalam Islam. Kebenaran hanya ada di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kebenaran hanya di atas manhajnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang kemudian disebarkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an.
Adapun selainnya, maka dia termasuk salah satu dari jalan-jalan syaitan tadi, yang tidak mengarahkan kepada ridha dan surganya Allah, akan tapi mengarahkan kepada murka dan nerakanya Allah, wal'iyadzu billah. Ketika kita menarik garis mundur ke belakang, tentu kita pasti ingat tentang hadis iftiraqul ummah, hadis yang berbicara tentang perpecahan umat Islam. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kita jauh-jauh hari bahwasannya kaum muslimin akan terpecah belah menjadi banyak golongan. Yang ketiga itu Nabi mengatakan berapa? 73. Hanya satu dari sekian banyak itu yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perbandingannya berapa? Apakah mereka yang mendapat keselamatan dan jaminan itu banyak atau sedikit? Sedikit. Karena kebenaran hanya ada satu, ma'asyiral muslimin. Sedangkan kebatilan, kesesatan, penyimpangan banyak ragamnya, beraneka ragam. Siapa yang satu ini? Yang jamaah. Apa itu jamaah? Ma'ana alaihi al-yawma washabi. Yang dimaksudkan dengan jamaah adalah mereka yang memahami agama sebagaimana aku dan para sahabatku memahaminya di hari ini. Merujuk kepada pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Karena ini adalah barometer di dalam memahami ayat Al-Quran dan barometer di dalam memahami sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sekarang kita pikir, apakah setiap dari 72 golongan ini dikatakan oleh Nabi laisa minal muslimin? Tidak, muslimin. Karena Nabi mengatakan wa inna hadzal ummah, dan sesungguhnya umat ini yang dimaksudkan siapa? Umat Islam. Artinya mereka menisbatkan kepada agama Islam. Artinya mereka di dalam membangun keyakinan penyimpangan mereka di atas dalil Quran. Kita tanya ya kepada golongan Ahmadiyah, apa dalilnya ketika Anda mengatakan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi? Qala Allah Ta'ala, pasti akan makan ayat yang dimaksudkan dengan khatamal nabiyyin itu bukanlah penutup para nabi, tapi cincin para nabi. Kalau kita bertanya kepada mereka Mu'tazilah, bertanya kepada Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya, akan dibawakan banyak dalil dari ayat maupun hadis Nabi. Karena siapapun yang tidak berdalil dengan dua itu, dia bukan muslimin. Itu adalah ciri khas. Seorang menisbatkan kepada Islam, pasti mereka akan mendalilkan ayat atau hadis Nabi. Namun apakah pendalilan itu benar? Tidak. Oleh karena itu para ulama mengatakan, laisa sya'nu an tastadil, walakinna sya'na hal istidlaluka sahih. Bukanlah yang menjadi barometer sebuah kebenaran itu pandainya Anda berdalil, mampunya Anda berdalil. Tidak. Akan tetapi kebenaran itu sejauh mana sisi pendalilan Anda ini benar. Bagaimana cara istinbat Anda di dalam memahami dalil? Metode apa yang dipakai di dalam memahami dalil? Ini adalah barometernya. Ya. Makanya yang membedakan antara ahlul sunnah wal jamaah dengan yang lainnya pada metode di dalam memahami din, di dalam memahami agama Islam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, wa anna hadha sirati, dengan membaca sebuah ayat, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kalian sekali-kali mengikuti jalan-jalan selainnya,
sehingga kalian akan terpecah belah dari jalan yang lurus tersebut. Kemudian dibawakan sebuah athar juga dari Abban bahwasanya ada seorang laki-laki pernah datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia bertanya, apa itu as-siratul mustaqim? Mas-siratul mustaqim, apa itu jalan yang lurus? Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, qala tarakana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi adnah wa tarafuhu fil jannah wa an yaminihi jawad wa an yasarihi jawad wa thamma rijalun yad'una min man marra bihim faman akhadha fi tilka al-jawad intahat bihi ila an-nar wa man akhadha 'ala as-sirat intaha bihi ila al-jannah. Artinya, yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, adalah sebuah jalan yang mana Rasulullah telah meninggalkan kami dari permulaan jalan tersebut. Yang mana jalan ini ujungnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kanan dan sebelah kirinya ada banyak jembatan-jembatan jalan yang lain, yang masing-masing dari jalan itu terdapat banyak sekali penyesat-penyesat yang menyeru manusia untuk memasuki jalan itu. Maka barang siapa yang menyimpang menuju jalan-jalan tersebut, maka jalan ini akan mengantarkan kepada nerakanya Allah. Wa man akhadha 'ala as-sirat, dan barang siapa yang tetap istiqamah berjalan di atas jalan yang lurus tadi, intaha bihi ilal jannah, niscaya dia akan berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Thumma qara'a Ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan sebuah ayat, wa anna hadha sirati mustaqima, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Dan ini pun menekankan kepada kita bahwasannya jalan yang ditempuh oleh Rasulullah adalah satu, jalannya Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan kebenaran hanya ada satu, tidak berbilang. Berbeda halnya dengan jalan-jalan kebaikan. Sabilul haqqi wahidun wa subulul khair katsirah. Jalan kebenaran hanya ada satu, sedangkan jalan-jalan kebaikan itu banyak. Artinya, ketika dikatakan jalan kebenaran hanya ada satu, maka di dalam jalan ini banyak sekali jalan yang menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan yang tidak keluar dari rel yang lurus ini. Dalam Islam banyak kebaikan. Berbagai macam amal-amal saleh diajarkan, diperintahkan, disyariatkan dalam Islam. Siapapun bisa menjalankannya sesuai dengan kemampuannya. Orang mau sholat, silakan, ada tuntunannya. Orang mau sedekah bisa. Orang mau menyantuni orang miskin, anak yatim bisa. Banyak sekali jalan-jalan kebaikan. Akan tetapi jalan-jalan yang berkutat pada kebenaran tidak ada yang berbilang, hanya ada satu. Yang banyak itu adalah jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Dan di dalam masing-masing jalan kesesatan dan penyimpangan terdapat banyak jalan-jalan yang buruk, jalan-jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melakukan maksiat dan menggandrungi maksiat itu, dia akan apa? Bertambah maksiatnya untuk melakukan maksiat-maksiat yang lain. Karena masing-masing akan menyuruh kepada jalannya yang berbeda dari jalan yang jelek dan buruk tersebut. Kemudian juga dibawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini merupakan ucapan yang patut untuk kita renungi bersama. Idza ta'ammala al-'aqil alladhi yarju liqa' Allah hadzal mithal. Apabila seorang yang berakal
dia merenungkan perumpamaan di atas, ya, yang mana jalannya Allah itu diperumpamakan apa? Dengan garis yang lurus. Sedangkan jalannya syaitan itu adalah garis-garis yang banyak jumlahnya di sebelah kanan dan kirinya. Wa ta'ammala sa'irut tawaif, dan apabila seluruh golongan, ya, itu mau merenungi permisalan yang telah dicontohkan dalam ayat dan juga dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, minal khawarij, baik itu dari golongan orang-orang khawarij. Siapa mereka? Siapa khawarij? Orang-orang yang menentang para penguasa sah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang gampang menumpahkan darah kaum muslimin. Dan Khawarij merupakan salah satu firqah yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Thumma al-Mu'tazilah. Kemudian kalau seandainya Mu'tazilah itu mau merenungi, siapa mereka Mu'tazilah? Pengikutnya Wasil bin Atha. Yang dalam masalah nama dan sifat Allah mereka mengingkari sebagian sifat Allah Azza wa Jalla. Thumma al-Jahmiyah. Kemudian juga Jahmiyahnya. Siapa mereka? Pengikutnya Jahm bin Safwan. Kelompok yang tidak mau mengimani sama sekali sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. War-Rafidah, dan juga Syiah Rafidah. Wa man aqrabu minhum ila sunnah min ahli kalam, dan juga orang-orang yang lebih dekat kepada sunnah dari kalangan ahli kalam. Mithlul Quramiyah, seperti mereka golongan disebut Quramiyah, yaitu siapa Quramiyah? Siapa dia? Tidak yang tahu? Siapa Quramiyah? Baik, jadi PR. Nanti dicari, pertemuan berikutnya kita bahas insyaallah. Wal Kullabiyah. Siapa dia Kullabiyah? Harus bisa jawab. Kalau bisa jawab jadi PR lagi nanti. Hah? Kullabiyah man? Kullabiyah adalah Abdullah bin Sa'id Kullab, ya, yang merupakan salah satu golongan dan kelompok yang lebih dekat kepada sunnah. Walaupun banyak sekali penyimpangan di antaranya, khususnya dalam masalah al-iman. Dia mengatakan al-iman la yazid wa la yanqus. Iman tidaklah bertambah dan tidak berkurang. Bahkan sampai mengatakan al-fasik kamilul iman. Orang yang fasik itu sempurna imannya. Wal Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah? Golongan yang menisbatkan diri kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Walaupun hakikatnya Abul Hasan Al-Asy'ari di akhir hayatnya rujuk kepada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mazhabnya Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kata para ulama, Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia memiliki 3 fase di dalam memahami din. Ya. Yang pertama, dia berada di akidahnya Mu'tazilah selama 40 tahun lamanya. Kemudian setelah itu dia berpindah kepada Kullabiyah, menjadi pengikutnya Abdullah bin Sa'id Kullabi. Dan yang terakhir barulah dia rujuk kepada mazhab dan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ghairihim, dan selain mereka. Wa inna kullan minhum lahu sabilun yakhruju bihi amma alaihi sahabah wa ahlul hadith.
Kata Syekhul Islam, dan sesungguhnya masing-masing dari mereka ini, siapa itu? Khawarij tadi, Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya, Asy'ariyahnya, Kullabiyah, Qurramiyah dan lain sebagainya. Ya, mereka ini semua berada di atas jalan yang notabene keluar dari jalannya para sahabat dan salafus saleh. Artinya di atas jalan yang menyimpang. Wa yadda'i anna sabila huwa shawab. Yang parahnya masing-masing mereka mendakwakan bahwasannya jalan mereka, mazhab mereka adalah benar. Wajadta annahum al-murad bihadzal mithal alladhi darabahu al-ma'sum alladhi la yatakallamu 'anil hawa. Dengan demikian Anda akan mendapati bahwasannya mereka inilah yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan wa anna hadhihi subul laisa fiha sabilun illa wa syaitanan yad'u ilaih. Jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau menggaris berbagai macam garis sebelah kanan sebelah kiri dari jalan yang lurus tadi dan mengatakan tidak ada satupun jalan dari jalan-jalan ini kecuali syaitan itu menyeru untuk melalui jalan itu tidak lain adalah mereka. Dari kalangan Khawarij karena mereka menyimpang dari kebenaran. Dari Mu'tazilahnya, Jahmiyahnya, Kullabiyah, Qurramiyah dan juga Asy'ariyahnya dan banyak lagi yang lain. Wa qala qabla hadza, dan Syekhul Islam mengatakan sebelum ucapan tadi, wa ammatu hadhihi ad-dalalat innama tatarruqu man lam ya'tasim bil kitab wa sunnah. Dan keumuman dari kesesatan mereka itu karena manhaj dan mazhab serta jalan yang mereka tempuh tidaklah dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, yakni dengan pemahaman yang benar, sehingga mereka berada di atas apa? Kesesatan, penyimpangan. Kama kana Az-Zuhri yaqul, sebagaimana Imam Az-Zuhri mengatakan, kana ulama'una yaqulun, ulama kami dahulu mengatakan, al-i'tisamu bis-sunnah huwa an-najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah jalan keselamatan. Artinya seorang berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi dan memahami semuanya baik ayat maupun hadis sesuai dengan pemahaman sahabat, maka itu adalah jalan keselamatan di dalam dia beragama. Wa qala Malikun, Al-Imam Malik juga mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu yang dimaksud sunnah adalah manhaj, ya, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah perahunya Nabi Nuh. Apa maksudnya ini? Ketika tidak ada yang selamat dari azab Allah kecuali perahunya Nabi Nuh beserta apa yang ada di isinya, maka demikian pula manhaj yang dibawa oleh Rasulullah, didakwakan oleh para sahabat, mana salafus saleh, itulah yang selamat di atas terpaan fitnah dan penyimpangan serta kesesatan sampai akhir zaman. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus naik perahunya Nabi Nuh. Kalau kita ingin selamat, berarti kita harus kembali kepada manhaj yang benar, metode yang benar di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Man rakibaha najah. Siapapun yang menaiki perahu itu pasti dia akan selamat. Siapapun yang mengambil manhaj itu di dalam dia beragama pasti akan selamat. Wa man takhallafa anha gharqa. Dan orang yang tidak mau naik dari perahu itu, apa jadinya? Tenggelam, mati. Demikian pula kita, ketika meninggalkan manhaj ini, pasti kita akan tersesat dari jalan Allah yang lurus. Baik, kita azan terlebih dahulu.
Kita lanjutkan. Kemudian dikatakan di sini, وَذَلِكَ أَنَّ السُنَّةَ وَالشَّرِيعَةَ وَالْمِنْهَاجَ هُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ الَّذِي يُوصِلُ الْعِبَادَ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولُ هُوَ الدَّلِيلُ الْهَادِي الْخَرِيدُ. Yang demikian itu, bahwasanya sunnah, syariah dan manhaj huwa siratul mustaqim, dia adalah jalan yang lurus. Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang berisi berbagai macam tuntunan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari alif sampai ya-nya. Demikian pula syariat yang dijelaskan oleh beliau dan juga manhaj, metode di dalam memahami din ini yang telah dipraktekkan oleh beliau dan juga para sahabatnya, huwa siratul mustaqim, dia itulah jalan yang lurus. Oleh karena itu para ulama ahli tafsir ketika mereka menafsirkan ayat dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, sebagian mereka mengatakan as-siratul mustaqim adalah Islam. Yang lain mengatakan as-siratul mustaqim adalah syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siratul mustaqim adalah jalannya para sahabat Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Kemudian para ulama al-muhaqqiqun mengatakan semua tafsir ini tidaklah bertentangan, justru menjelaskan satu sama lain, dan ini dimaksudkan adalah tafsir ikhtilafit tanawwu', tafsir yang jenisnya perbedaan, ragam, namun tidak bertentangan.
Sehingga diambil makna jalan yang lurus itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang dipahami oleh pemahaman Khulafaur Rasyidun radhiyallahu taala anhum jami'an. Alladzi yusilul ibada ila Allah, yang mana jalan lurus ini adalah jalan yang bisa menyampaikan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ridhanya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu barometer di dalam memahami din yang Allah ridhai kecuali adalah manhajnya para sahabat. Dari mana kita mengetahui itu? Dari banyaknya pujian Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabatnya. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bagaimana dalam ayat ini Allah memuji? Siapa mereka? Para sahabat, baik dari kalangan muhajirin maupun ansar, ataukah yang mengikuti jalan mereka, Allah ridha kepada mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka orang-orang munafik itu mau beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat, pasti mereka mendapatkan hidayah sebagaimana kalian. Dan banyak ayat yang lain, banyak hadis-hadis Nabi yang lain yang mengisyaratkan kepada kita ismatu manhajis sahabah. Ya, kebenaran manhajnya para sahabat di dalam memahami agama ini. Wa Rasul huwa dalilul hadi al-kharid. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu adalah yang menunjukkan jalannya Allah yang lurus, yang betul-betul memiliki pengalaman. Al-kharid itu menunjukkan penunjuk jalan yang betul-betul hafal banget letak-letak jalan di padang pasir. Seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunjukkan umatnya ke jalan Allah, maka Rasulullah menunjukkan dengan arahan yang tepat dan benar. Sampai-sampai dikatakan taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwasanya tidaklah kita ditinggalkan oleh Rasulullah kecuali di atas penjelas yang terang benderang, tidak tersisa dari kebaikan kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, inna arsalnaka syahidan wa mubashshira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu wahai Muhammad sebagai saksi, membawa kabar gembira dan juga membawa ancaman. Wa da'iyan ilallah, dan sebagai dai yang menyuruh ke jalan Allah biizni, dengan perintahnya, dengan izinnya. Wa sirajan munira, yang membawa pelita yang memberikan penerangan kepada seluruh umat manusia. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Ketika di awal ayat dikatakan wa anna hadha sirati mustaqima, kemudian dikatakan fattabi'uh, maka ikutilah jalan Allah yang lurus tadi. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya. Innama wuhida sabiluh li'anna al-haqqa wahidun. Dalam ayat ini Allah menyebutkan dalam bentuk mufrad, wa anna hadza sabili. Sabilun bentuk mufrad dari kata subul. Kenapa dikatakan sabili datang dalam bentuk mufrad? Karena ini menunjukkan kebenaran hanya ada satu, tidak berbilang. Sedangkan jalan-jalan selain jalannya Allah ungkapkan dalam bentuk jamak, as-subul. Wala tattabi'u as-subula, dan janganlah kalian mengikuti
jalan-jalan, ya. Bentuk jamak menunjukkan jumlah yang banyak, ya, lebih dari 3, lebih dari itu semuanya tidak terhitung. Walihada jumi'a subul litafarruqiha wa tasha'ubiha. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan larangan wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan yang lurus, Allah datangkan dalam bentuk jamak as-subul. Mengapa? Karena saking banyaknya perpecahan dan bercabang-cabang dari seluruh jalan tadi. Khawarij berpecah belah, Rafidhah berpecah belah, Jahmiyah berpecah belah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, semuanya mereka yang menyimpang dari jalan Allah pasti memiliki cabang-cabang yang amat sangat banyak. Kemudian dinukilkan sebuah ucapan yang sangat bagus sekali dari Sahl An-Nasturi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, man duqqa alaihi sirat fid dunya urida lahu fil akhirah, wa man urida lahu fid dunya sirat duqqa alaihi fil akhirah. Orang yang dijadikan terhempit di dalam berjalan di atas jalan yang lurus di dunia ini, niscaya dia akan dipaparkan, dibentangkan jalan yang lurus di akhirat. Dan barang siapa dibentangkan, ya, jalan di dunia ini sehingga dia termakan oleh hawa nafsu, maka di akhirat dia akan dijadikan terhempit karena jalan tersebut. Kalau dijelaskan makna dari ucapan di atas, anna man sabbara nafsahu 'ala al-istiqamati 'ala as-sirat, bahwasannya makna dari ucapan di atas, siapapun yang menyabarkan dirinya untuk istiqamah di atas jalan Allah yang lurus ini di dunia, tidak noleh kanan, tidak noleh kiri, ya, dia istiqamah mencukupkan diri dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, walam ya'ruj anhu yamnatan wa yasrah, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri, wala kashafa syai'an minas suturil murkha ala janibaih, dan juga tidak menyingkap setiap tirai yang menjulur pada masing-masing cabang jalan di atas jalan Allah yang berada sebelah kanan dan kirinya, mimma tahwahun nufus minasyahawati wal syubhat, yang merupakan tirai-tirai yang berisi keinginan hawa nafsu dan syahwat serta syubhat. Bal sara ala matni siratul mustaqim, bahkan dia istiqamah di atas jalan Allah yang lurus, hatta ata rabbahu wa sabara ala diqqati dzalik, sampai dia datang menemui Allah dan sabar di atasnya. Aridha lahu as-siratu fil akhirah, niscaya orang ini akan dibentangkan jalan yang mudah di akhirat kelak. Artinya, tentu kita meyakini bahwasanya nanti di akhirat Allah akan bentangkan as-sirat, yang mana as-sirat ini akan mengantarkan seorang mukmin menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing akan melewati sesuai dengan kadar amalnya. Seorang akan bisa dinilai seberapa selamat dia untuk melewati sirat di akhirat dengan seberapa istiqamah dia di atas jalan Allah yang lurus di dunia ini. Ketika dia istiqamah di atas jalan Allah yang lurus sewaktu di dunia, dan dia sabar menyabarkan diri dari berbagai macam fitnah syubhat, fitnah syahwat, tidak mau noleh kanan, tidak mau noleh kiri, tidak mau coba-coba, ya, maka niscaya Allah akan mudahkan dia untuk bisa melewati jalan as-sirat di akhirat. Sebaliknya, falam yastaqim ala wa man wassa ala nafsihi as-sirata fid dunya, sedangkan orang, ya, yang melapangkan dirinya berjalan di atas jalan Allah di dunia, artinya dia tidak istiqamah, ya, saenake dhewe, yang penting Islam selesai sudah, semua diambil, ya,
Padahal itu menjadi sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Falam yastaqim ala jadatihi, dan ia tidak istiqamah sungguh-sungguh di dalam menempuh jalan yang lurus tadi. Bal kasyafa suturahul murkha min janibai yamnatan wa yasrah, bahkan ia membuka tirai dari setiap jalan-jalan yang berada di jalan yang lurus tadi yang berisi syahwat dan syubhat. Wa dakhala mimma sya'at nafsuhu min asy-syahwati wa syubhat, dan ia memasuki jalan-jalan yang menyimpang tadi sesuai dengan keinginan nafsu dan syahwat serta syubhatnya. Dukka alaihi siratu fil akhirah, niscaya dia akan dipersulit oleh Allah untuk melewati jalan as-sirat di akhirat kelak. Fakana alaihi adaqqu minasy-sya'r, dan bahwasannya as-sirat nanti di akhirat itu lebih kecil dibandingkan dengan rambut manusia. Oleh karena itu, jika kita menginginkan selamat untuk bisa menempuh jalan as-sirat di akhirat, maka dari sini kita mengawali. Seberapa kita istiqamah di atas jalan Allah yang lurus, maka sejauh itu pula keselamatan yang Allah akan tetapkan untuk kita. Sejauh mana kita menyimpang dari jalan Allah yang lurus, sebesar itu pula kita akan ditenggelamkan ke dalam neraka Allah wal-'iyadzu billah. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.